Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu amma ba'd. Insyaallah ada waktu kita sekitar 40 menit menjelang waktu Isya. Kita manfaatkan dengan niat bersama thalabul ilmi beriktikaf di masjid ini, beriktikaf dalam makna mendekatkan diri kepada Allah, berada di masjid untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah, berharap juga masuk dalam rombongan apa yang diberitakan dalam hadis bahwa apabila ada orang berkumpul di rumah-rumah Allah mempelajari ajaran Allah, maka akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, rahmah, disertakan oleh Allah dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut nama mereka di sisi Allah. Juga mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menjalani sebuah proses menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jamaah salat maghrib sekalian, kita ini pada ahad kedua ini dalam bersama tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Sudah 2 kali tatap muka sudah kita selesaikan pada bulan yang lalu. Itu ayat terkait masalah bagaimana hukum yang disimpulkan, yang diambil pelajaran tadabbur ayat dari ayat 3 surat An-Nisa dan ayat 4, yang mana ayat 4 itu bahwa kita yang menikah itu wajib menyertakan mahar, dan mahar itu tidak ada batasan minimalnya, tidak ada batasan maksimalnya, tapi syaratnya harus harta ya. Boleh ngutang. Sebagian ulama berpendapat boleh berupa jasa. Jadi seperti diambil kisah dari Nabi Musa membayar mahar bagi istrinya selama dengan menggembala selama 8 tahun. Dan sebagian masyarakat menjadikan mahar itu berupa mengajarkan ayat Al-Quran, maka yang disebut maharnya bukan Al-Qurannya. Al-Quran itu bukan harta, maka nggak sah Al-Quran dalam konteks bacaan Al-Quran. Maharnya surah Ar-Rahman, itu bukan harta, nggak sah dijadikan mahar. Tapi kalau mengajarkan Al-Quran sah, berarti yang dihitung mahar di situ adalah jasanya, bukan bacaannya. Bacaan itu nggak harta, makanya harus jeli, jangan biar agak keren gitu kan baca Quran gitu. Enggak, ada aturannya mahar itu. Jadi bahkan menurut pendapat mazhab Abu Hanifah, mahar itu harus harta, enggak sah jasa. Tapi ya enggak ada harta, standar minimal harus sah disebut harta. Kalau sesuatu itu enggak sah disebut harta, maka tak sah disebut nggak sah dijadikan mahar. Contoh misalnya sebutir beras nggak sah dijadikan mahar, karena sebutir beras itu bisa dibilang secara uruf, secara kebiasaan masyarakat itu nggak ada nilainya gitu kan. Tapi kalau segenggam masih bisa gitu kan, itu paling murah lah itu ya kan. Sebotol air ya kan masih bisa ya. Nah, walaupun kata Rasul cincin terbuat dari besi masih bisa, walaupun harganya murah, tapi itu harta gitu kan. Jadi dalam bahasan harta itu ada lagi kajian hukumnya, menjawab pertanyaan apa itu harta ya kan. Nah, 4 komponen harta itu, yaitu harus al-amwal al-mutakawim. Kalau tidak mutakawim maka tidak disebut harta. Ulasan itu panjang lagi dalam tema hukum kita.
Jadi bahwa mahar itu wajib atas dasar ayat 4 dari surat An-Nisa, dan mahar yang disetorkan itu harus nihlatan. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Nihlatan itu dalam tafsirnya tidak ada enggak berhak suami minta kompensasi atas mahar. Itulah nihlatan itu. Jadi ya itu harta gratis intinya. Tidak ada hak, ini aku kasih 100 gram emas ya, tapi nanti begini-begini. Itu gak sah tuh. Karena mahar itu harus harta gratis, tidak ada kompensasinya ya. Karena itu pemberian nihlatan. Lain cerita kalau istri kalian itu memberi kepada kalian sebagian atau seluruh harta yang sudah kalian setor sebagai mahar, itu namanya pemberian istri kalian kepada kalian. Gitu. Boleh kalian terima? Boleh. Asal tidak boleh, asal dia ngasih itu tidak di bawah tekanan. Ya. Kasih, kalau enggak aku ceraikan. Nah, kalau begitu di bawah tekanan enggak sah tuh. Gitu. Itu ayat 4 tuh. Serahkan mahar kepada istri itu. Jadi boleh tunai, boleh ngutang. Ngutangnya utang. Tetap harus dibayar hingga penagih kalau enggak dibayar dia nyatakan udah diputihkan saja, boleh. Oke ya. Jadi kalau misalnya bagusnya mahar itu bagaimana Ustaz? Ya memang ada hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik mahar itu adalah yang paling ringan. Cuma masalahnya jangan diamalkan sama orang kaya ini hadis. Karena maksud Nabi bilang kayak gitu untuk orang miskin, supaya mereka tetap pede untuk nikah. Zaman itu kan banyak orang miskin. Jadi Nabi bilang ya sebaik-baik mahar itu adalah yang ringan. Akhirnya kesempatan nih diamalkanlah sama orang-orang berduit, padahal dia bisa dia ngasih mahar banyak seperti standar mahar Nabi Muhammad SAW. Tapi enggak, dia bikin standar seperti cincin dari besi aja misalnya. Lah katanya mau ikut sunnah Rasul kan nggak pernah kayak gitu maharnya, gitu kan? Nah, jadi ya proporsional aja lah. Kalau Nabi menyampaikan sesuatu, lihat kadang konteksnya, gitu kan? Bahkan ada memang sebagian sahabat itu, aku nggak ada duit, kamu punya apa? Apa yang kau punya? Cincin nggak ada, cincin dari besi pun tak punya. Itu saking miskinnya, gitu kan? Jadi Rasulullah memang menyampaikan mahar itu enggak ada standar minimalnya, enggak ada standar maksimalnya. Dan ini ceritanya setelah Rasul wafat, pernah Umar bin Khattab mengkampanyekan supaya mahar itu jangan standar jahiliyah. Jadi karena standar jahiliyah itu ya tinggi kan, nominal mahar itu ditagihkan sama perempuan kepada calon suami itu. Pidatolah Umar bin Khattab supaya ayo kita ubahlah budaya ini, kita rendahkanlah nilai mahar itu. Pada saat pidato itu ibu-ibu berdiri, dia ya Umar bin Khattab, Al-Quran aja nggak pernah melarangnya banyak-banyak, kok engkau melarangnya? Waqad faratu lahun, dalam Al-Quran itu wa ataitum ihdahunna qintara, ya, wa ataitum ihdahunna qintara, itu ayat di surah ini saja. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara, dibacakan ibu-ibu itu ayat itu. Al-Quran aja menyebut mahar yang telah kalian serahkan itu sekintor. Sekintor itu sebuah satuan harta yang paling banyak. Kalau zaman kita mungkin 1 miliar, ibaratnya gitu kan. Itu satuan sebutan di zaman itu, sekintor harta katanya. Kalau bahasa kita mungkin bisa segudang kayak gitu kan. Sebutan satuan harta yang banyak. Sekintor telah kalian setorkan mahar sekintor. Allah aja nggak pernah melarangnya. Kenapa engkau batasi? Gitu. Kata Umar bin Khattab, betul ibu, itu salah Umar bin Khattab katanya. Ya saja itu tidak ada lagi pidato kepala negara, pemimpin politik untuk mengintervensi batasan maksimal mahar itu. Alhamdulillah di Indonesia standarnya murah, cukup seperangkat ya alat untuk sholat, ya kan, gitu, mukena, sarung, ya,
Udah, itulah. Mukena 2 potong, ya kan? Sama sarung 3, sajadah 1. Tapi sekarang sudah mulai banyak aku ikuti acara nikah, enggak lagi pakai itu. Lumayan ngaruh juga. Karena begini, kalau dia berpenghasilan lumayan, dia sarjana S1, kerja di perusahaan BUMN, gaji sudah di atas 7 juta gitu kan, sempat nabunglah 1 juta, wajarlah dikasih mungkin ya 10-15 gram emas, masih terjangkau lah ya gitu, nggak apa-apa lah, karena itu harta pemberian kepada istri dia. Kalau nanti dia butuh modal lagi, digodain aja, dinego lagi, gimana, ngutang lagi atau terserah sih kalau mau ngasih, buat DP rumah gimana, boleh. Kalau dia kasih lagi boleh, enggak haram gitu kan. Tapi ya silahkan. Sekarang mulai dong banyak, sekarang mahar sudah mulai berupa logam mulia sekarang. Terus bagi orang yang tak mampu, nggak usah maksain ya, semampunya saja, selapangnya saja ya. Jangan gara-gara aduh kenapa belum nikah, waduh maharnya belum cukup, memang pengennya maharnya berapa, ya paling tidak 10 gram emas, mau berapa lama lagi supaya terkumpul, ya mungkin 2 tahun lagi, enggak, nikah aja sekarang, nggak usah nunggu segitu. Kalau cuma itu penghalangnya kan, nah itu nggak dianjurkan lah. Nah itu ayat 4. Ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tu, jangan kalian datangkan, jangan kalian setorkan, jangan kalian serahkan as-sufaha kepada orang-orang safih. Safih itu orang bodoh yang tidak pandai dan tak cakap mengelola harta, bukan orang gila ya, termasuk di dalamnya orang gila, atau dia waras tapi sering tidak cakap mengelola harta, ya termasuk di situ anak-anak gitu. Jangan kalian serahkan kepada sufaha itu harta kalian. Nah di sini nanti ada pembahasan ulama tafsir ya, domir kumnya dalam ayat itu 2 maksud, dua maknanya. Kalian yang dimaksud di situ nanti memang harta saya. Kalau ayat itu bicara kepada saya, berarti harta saya. Atau ada maksud lain, nanti saya jelaskan. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan untuk kalian qiyam. Qiyam itu nanti ada penjelasannya dalam tafsir Jalalain, saya bacakan. Warzuquhum fiha, beri makanlah mereka. Jadi warzuquhum itu kalau diterjemahkan beri makan. Kalau beri rezeki, biasanya rezeki itu apa dalam bahasa Arab artinya? Ya makan dan minum itu rezeki. Nah itu lalu dalam bahasa selanjutnya rezeki itu diperluas maknanya kepada selain makanan dan minuman. Intinya kalau awal makna rezeki adalah beri makan dan minum. Makanya dalam ayat di surat Ali Imran pada saat menceritakan kisah Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di dalam ruangan itu, Zakaria mendapati di situ ada rizqa. Apa makna rizqa di situ? Makanan, gitu. Ada makanan, ada buah, ada makanan. Gitu. Dari mana datang? Qala ya Maryamu anna laki hada. Maryam, kamu dapat dari mana ini? Qalat hiya min 'indillah. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Itu dari sisi Allah katanya. Itu rizqan di situ kata asalnya, arti rizqan adalah makanan. Lalu kita perluas, anak jadi rezeki, pakaian jadi rezeki, hadiah ini jadi uang, jadi uang disebut rezeki karena dengan uang bisa beli makanan. Iya, matching, nggak ada masalah disebut uang itu sebagai rezeki. Kemudian waksuhum, beri mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, kalian ucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang pantas. Saya bacakan tafsir Jalalainnya. Wala tu'tu, jangan kalian berikan. Ayat ini menyapa siapa? Dalam tafsir Al-Jalalain menyapa para wali. Jadi ayat ini dengan tafsir Jalalain ini menyapa wali. Kalau para wali berarti ibu-ibu enggak masuk, karena ibu-ibu enggak jadi wali.
Perempuan enggak pernah jadi wali. Jadi kepada kita laki-laki inilah, siapa yang kita walikan? Ya mungkin anak kita, mungkin anak yatim yang kita tanggung, atau mungkin orang yang hilang kewarasannya dan dia punya harta dan itu kita yang megang hartanya. Nah, kita sebagai wali masuk dalam sapaan ayat ini. Nah, sufaha itu mayoritas ulama memaknai sufaha itu termasuk di situ yatim. Kalau disebut yatim berarti orang di bawah umur, berarti belum dewasa. Kalau udah dewasa enggak disebut yatim lagi secara hukum. Nah, orang gila masuk, orang yang tidak cakap mengelola harta masuk. Disebut sufa. Jadi, yang menarik ada salah satu tafsir di kitab tafsir Qurtubi, dimasukkanlah dalam grup sufaha ini perempuan. Jadi perempuan itu tapi hanya satu pendapat saja mengatakan perempuan itu dimasukkan dalam grup as-sufaha, sehingga kalau istri saya itu, kalau saya mengamalkan tafsir itu gitu kan, kalau saya mengamalkan tafsir itu, maka saya enggak boleh mengasih duit ke istri saya untuk konteks dia beri kebebasan untuk melakukan transaksi dengan itu menurut tafsir itu. Tapi tafsir ini tafsir yang lemah, ya, enggak bisa dijadikan untuk kampanye bapak-bapak. Kalau bapak-bapak pengen sih bisalah, ya. Ada mungkin suami yang enggak mau ngasih duit sama istrinya kan, hanya buat sebatas perlunya saja disetor, ya kan, enggak dititip. Kadang kan ada orang gaji udah dipegang sama istri saya, ya enggak masalah juga, ya kan, karena meminjam tafsir mayoritas ulama bahwa perempuan bukan bagian dari sufaha, ya. Tapi kalau misalnya dia megang tafsir yang langka itu, ya kan, enggak dikasihnya duit rekening gaji dia ke istrinya, dia terus yang mendistribut, terserah, itu masalah wewenang si laki-laki. Tapi kalau dia kasih pun enggak apa-apa, ya, enggak dosa, ya. Karena satu pendapat saja yang agak langka, pendapat itu memasukkan perempuan dalam grup sufaha. Tapi bahwa yatim masuk, orang yang di bawah umur masuk, termasuk anak kita juga masuk, yang belum dewasa, ya. Bahkan udah dewasa pun tapi dia belum cakap mengelolakan harta, udah SMA padahal udah kelas 3, tapi kalau dikasih nanti duit banyak enggak pandai dia mengelolanya, main game aja kerjanya, habis duit buat beli voucher aja, itu enggak benar dia. Jangan kasih dia duit. Sufaha dia masih, berarti dilatih dulu, diajari dulu apa itu kebutuhan, apa prioritas gitu kan. Itu. Nah, ayat ini menyapa kita laki-laki nih yang sebagai wali. Kalau dia sebagai wali yatim sama, anak yatim tu belum dewasa, jangan dulu. Ya, kasih uang jajan secukupnya saja, boleh. Nah, permasalahannya dalam makna amwalakum, yang dimaknai amwalakum di situ ketika berarti harta kalian, berarti harta wali itu. Tapi ada makna kedua, amwalakum itu bisa sebenarnya itu harta anak yatim tuh. Saya misalnya di bawah saya mengelola anak yatim. Anggap ajalah anak saudara saya, abang adik atau saudara saya meninggal dunia, ada anaknya yatim, ada harta warisnya. Dia masih yatim, masih di bawah umur. Lalu saya yang megang harta itu. Saya walinya pula. Nah, Allah menyebut harta itu harta saya, maksudnya bukan kepemilikannya tapi hak menguasai dan mengelolanya, bukan hak kepemilikannya. Itu yang disebut dengan harta yang diberi kewenangan oleh Allah kepada wali dalam mengelola harta. Dia yang bertransaksi dengan uang itu. Kalau uang ini harus diinvestasikan, dia yang tanda tangan, walinya. Anak yatim itu kan nggak bisa tanda tangan untuk investasi, atau mungkin untuk transaksi jual beli, ada sesuatu kebutuhan yang harus dilakukan, atau mungkin asuransi, mungkin asuransi pendidikan misalnya, saya harus masukkan biaya asuransi anak ini. Siapa yang tanda tangan? Walinya. Saya masuk dalam sapaan ayat ini. Dua makna itu sah, mau dimaknai harta ini hartaku, atau sebenarnya ini bukan hartaku tapi harta anak yatim dalam lindunganku. Maka domirkum yang ada dalam amwalakum sama-sama bisa digunakan. Atas dasar apa? Karena allati ja'alallahu lakum qiyamah,
allati yang Allah jadikan bagi kalian qiyam. Qiyam itu dalam tafsir Jalalain disebut masdar qama ay taqumu bi ma'asyikum wa salaha auladikum fayad'uha fi ghairi wajhiha wa fi qiratin qiyaman jama' qimah ma taqumu bil amti'ah. Kata qiyaman itu ada dua makna kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kata dia, kata qiyam adalah masdar dari kata qama ay taqumu bi ma'asyi, karena kalianlah para wali yang memiliki wewenang mengelola harta ini. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, karena aku wali misalnya. Atau dengan makna qiyaman, dengan qiraahnya tidak dibaca. Kalau yang di mushaf biasanya ja'alallahu lakum qiyama, ya-nya panjang. Qiraah kedua ja'alallahu lakum qiyama, tidak mad di tengahnya. Dua-dua qiraah itu ada. Nah, dengan makna qiraah kedua itu berarti qimah. Qimah itu yang bernilai, berharga harta itu, ya, bukan harta receh gitu ya. Nah, ini larangan untuk para wali tadi ya, supaya tidak menyerahkan harta itu dikelola sendiri oleh orang-orang. Nah, disebut di sini as-sufaha dalam tafsir Al-Mahalli dikatakan al-mubazzirina minar rijali wan nisa'i wasibyan, yaitu orang-orang yang gaya hidupnya cenderung mubazir. Ya, yang di tafsir Al-Mahalli dia bilang siapa yang disebut as-sufaha, itu tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Orang yang mubazir. Mubazir itu artinya apa? Tak cakap mengelola harta, enggak tahu dia mana yang prioritas. Kita tuh kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan yang sangat mendasar namanya doruriyat. Kebutuhan di atas itu namanya hajiat. Kebutuhan di atas itu lagi namanya tahsiniyat. Bagaimana cara membedakan antar kebutuhan ini? Ada tekniknya, ada cara mengujinya. Sesuatu itu disebut kebutuhan doruriyat, maka jika itu tak ada, terancam hidup kita. Saya ulangi, sesuatu disebut doruriyat, doruriyat disebut doruriyat, jika tidak ada, maka yang terancam apa? Hidup, hidup terancam. Nah, maka dengan ada 5 yang terancam. Hidup, nyawa kan, akal, apalagi harta terancam, kehormatan terancam. Nah, jika terancam, maka kebutuhan tersebut disebut daruriyat. Maka contohnya makanan, minuman, gitu. Pakaian daruriyat, kenapa? Karena kalau kita telanjang, kehormatan kita hilang. Nah, terancam kehormatan, maka pakaian bagian dari daruriyat. Bagaimana dengan tempat tinggal? Ketika kita uji, terancam enggak hidup orang kalau enggak ada rumahnya? Enggak. Ah, kalau gitu dia bukan daruriyat. Nah, kalau gitu kebutuhan apa dia? Kebutuhan di atas hajiat, istilah bahasa fikihnya, kebutuhan hajiat. Cara mengukurnya gimana? Jika dia tak ada, repot hidup kita. Ah, masuklah di situ tempat tinggal. Masuklah mungkin bagi sebagian orang kendaraan, ya kan? Bagi sebagian orang bisa masuk itu kendaraan. Agak repot hidupnya kalau nggak ada kendaraan misalnya. Kalau kebutuhan itu ada tak ada, nggak ngerepotin, cuma buat enak-enak doang, gitu kan? Buat senang-senang, buat, nah itu berarti tahsiniyat di atas itu. Istilah hukum fikihnya, bagi istilah di hukum fikihnya gitu. Jadi 3 kebutuhan: daruriyat, hajiat, tahsiniyat, gitu. Kalau BBM kebutuhan mana kira-kira? Listrik. Jadi yang paling banyak kebutuhan kita itu hajiat. Nah, maka ada kaidah di dalam fikih kita, tanzilul hajat mahallat daruriyat. Jadi saking pentingnya hajat itu secara fikih bisa saja dianggap, dipandang hukum hajiat itu seakan-akan sudah daruriyat. Itulah listrik, ya kan? Mungkin suatu waktu fasilitas komunikasi data
Enggak jalan aplikasi kalau enggak ada data kan? Itu. Jadi tanzil al-hajat ala mahali ad-daruriyat. Jadi ada kadang suasana itu kadang sebenarnya dia kebutuhan hajat, cuma karena begitu repotnya kalau dia tak ada maka dianggap sebagai daruriyat. Maka jika itu terancam bisalah muncul keringanan hukum. Nah itu. Di sini berarti orang-orang mubazir ini adalah orang yang seperti dia kebutuhan gizi sebenarnya lebih utama. Makan yang bergizi, makan ikan sehari atau sayur. Tiba-tiba malah penghasilan dia dipakai buat yang buat senang-senangnya. Ya beli HP yang mahal misalnya kan gitu. Padahal HP yang harga murah juga bisa. Nah, itu mubazir berarti dia. Ini orang jangan kasih dia duit lagi. Jangan kasih dia duit lagi. Ini enggak mengamalkan ayat ini enggak. Kamu enggak belum pandai mengatur belanja. Nah itu ya. Jadi di sini tiga ya, bisa laki-laki dewasa, ar-rijal, bisa perempuan, bisa anak-anak. Kalau mereka tidak diberi wewenang, emang harta-harta mereka nih, ini harta mereka, tapi sebagai wali nggak boleh membiarkan itu mereka pakai harta itu sampai merugikan, hilang harta itu. Seperti misalnya udah beberapa kali ini dikasih dia duit, ikut investasi bodong, ditipu orang. Udah, jangan kasih duit lagi, gitu ya. Itu wewenang wali itu. Silahkan, wali punya hak. Allah kasih di sini dibatasinya. Ini buat kebutuhan harian aja. Jadi terserah ya. Kalau bapak udah biasa ngasih uang gaji sama istri, rekeningnya semua, PIN ATM-nya sudah sama beliau, dan selama ini baik-baik saja, aman, tidak ada masalah ya. Tapi kalau rasanya kalau udah dikasih Ustaz repot minta lagi gitu. Itu tergantung bapak lah. Ya kan? Kalau repot minta lagi, ambillah. Baik. Itu ayat 5. Masih hampir senada dengan ayat 5, itu ayat 6. Tapi khusus untuk yatim, lebih spesifik. Kalau tadi as-sufaha mencakup banyak, bukan hanya yatim masuk, tapi yang lain juga masuk. Tapi ayat 6 ini masuk spesifik yatim saja. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ayat 6 dari surat An-Nisa ini masih perintah kepada wali juga. Kita nih laki-laki juga nih. Wabtalu ditafsirkan seperti ikhtabiru, kasih ujian. Itu anak yatim sebelum dewasa atau dia sudah dewasa, kasih latihan. Itu diuji anak nih dalam hal mengelola harta berarti ya. Qablal bulugh, sebelum mereka dewasa, fi dinihim wa tasarrufihim fi ahwalihim, ajari mereka dalam urusan agama ini, ajari mereka dalam mengelola duit, tasarrufihim fi ahwalihim, hatta idza balagun nikah, hingga mereka sampai usia menikah, berarti dewasa ya, maksudnya itu usia dewasa kita secara hukum menurut mazhab Ahmad bin Hanbal 12 tahun ke atas, walaupun belum mimpi basah, walaupun belum haid. Standar minimal umur nih menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah, mazhab Syafi'i 15 tahun ya, umur, standar umur. Kalau sebelum itu dia udah mimpi basah berarti udah dewasa secara fikih ya, secara syar'i. Kalau secara negara, dewasa orang itu dipukul rata semua laki dan perempuan umur 17 tahun dengan ditandai dia harus punya KTP. Itu berarti sudah menjadi subjek hukum dia. Nah,
Berarti kalau dalam bernegara yang kita pakai hukum negara itulah. Dalam konteks hukum-hukum perdata, hukum pidana kita pakai itu. Kalau hukum beribadah kita pakai yang syariah nih, ya, usia 12 tahun versi minimal mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau perempuan belum 12 tahun udah haid pun maka masuk dewasa juga walaupun umurnya masih 11 tahun. Nah, ai soru ahlan lahu bil ihtilam awis sinni wa istikmal 15 sana inda Syafi'i, yaitu mereka sudah menjadi orang dewasa atau umurnya sampai ke 15 tahun menurut mazhab Syafi'i. Itu menurut Syafi'i. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal tadi paling rendah tuh, standar Ahmad bin Hanbal 12 tahun. Fa in anastum ay absartum, kalau kalian sudah melihat pada anak yatim itu minhum rusda, surusdan itu kecakapan dalam hal beragama dan kecakapan dalam hal mengelola harta. Dalam tafsirnya disebut solahan fi dinihim wa malihim. Pandai dia udah menjalankan agamanya, udah tahu dia halal haram. Udah pandai dia mana rugi mana untung, mana yang penting mana yang tidak penting. Sudah bisa dia lihat anak ni, fadfa'u ilaihim amwalahum wala taquluha. Fadfa'u, silahkan setor semua harta itu. Setorkan harta itu ke mantan anak yatim nih, karena mereka sudah dewasa. Wala taquluha ayyuhal auliya, jangan kalian menghabisi sebagian atau seluruhnya harta yang kalian kuasai itu, karena mereka waktu itu masih kecil, belum dewasa, belum pandai. Lalu kalian sebagai wali, kalian gunakan harta itu sampai berkurang atau habis, itu haram berarti. Ini kena pasal. Jangan, tak keluar. Israfan. Israf itu mirip mubazir, ya, enggak pada tempatnya. Wabidaran ay mubadirina ila infaqiyya makhafatan ayakbaru. Apalagi di pikiran kalian wahai para wali, buru-buru kalian menghabiskan harta ini karena pada saat kalian pakai anak ini masih belum tahu, jadi dia enggak bisa protes. Lalu kalian habiskan hingga pada saat mereka dewasa, lalu kalian bilang, "Udah habis, berhidup kau, bersekolah kau." Kalau itu pikiranmu wahai para wali, jangan lakukan itu, dosa. Ayyak baru di situ ditafsirkan rusyada, itu menjadi orang-orang dewasa. Wa man kana minal auliya ghaniyan, kalau misalnya orang yang jadi wali itu, yang menjadi pengurus yatim ini orang yang bukan fakir, dia berkecukupan, falyasta'fif, jaga jaraklah dari harta yatim itu. Janganlah kau ambil upahku, enggak usah. Jaga jaraklah, jangan ikutlah menikmati harta yatim itu. Bagaimana kalau sebaliknya? Wa man kana faqiran, kalau ternyata wali ini miskin, yang kaya itu adik dia meninggal, anak harta peninggalan dia banyak, turun kepada ahli warisnya anak dia. Abangnya nih sebagai walinya, dia orang miskin, anaknya harus diurus, biayanya banyak, dia tinggal di rumah itu, mengurus ini pun butuh biaya, dia miskin. Gimana? Boleh enggak dia dikit-dikit? Ayat ini mengatakan fal ya'kul bil ma'ruf, artinya silahkan ambil sebagian dari harta itu, tapi dalam catatan tafsir jalan mengatakan biqadri ujrati amali, agak-agaklah sepantasnya upah, agak-agak setara upah saja, setara upah. Faiza dafa'tum ilaihim amwalahum, kalau sudah mereka dewasa, kalian sudah setorkan uang ini semua kepada mereka, fa ashhidu alaihim, maka jangan kasih tanpa saksi, bikin ada saksi, saksikan nih aku sudah serahkan uang ini, annahum tasallamuha wa bari'tum li alla yaqa ikhtilaf tarji'u ila al-bayyinah wa hadha amru irsyad. Maksud tafsir jalan ini mengatakan pada saat sudah dewasa mereka, tiba harta yang ada ini masih banyak, mau diserahkan ke dia dan sudah dewasa, sudah cakap dia mengelola harta. Jangan serahkan ke antara kalian berdua saja, panggil 2 orang saksi yang menyaksikan ini, supaya apa? Mengantisipasi, jangan sampai nanti
Kalau serahkan, tiba-tiba setelah berjalan dia kata, omku belum ngasih sama aku harta tuh. Nah, nggak ada saksi. Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, bisa kalah kalian, dirugikan kalian nanti. Jadi hadirkan saksi. Jadi saksi itu penting. Jadi saksi itu penting. Dalam prinsipnya apa? Mengantisipasi sengketa di kemudian hari. Mana tahu satu pihak entah dengan sengaja atau tidak, entah lupa, belum ada disetor, belum ada dikasih katanya. Itu menghindari itu tuh harus ada saksi. Karena kalau dua orang aku ngutangin ke orang, misalnya kan, nggak ada saksi. Tiba-tiba belakangan nggak ada, aku minjam katanya. Aku nggak bisa menghadirkan saksi, nggak ada bukti. Maka kalau kami berdua datang ke hakim, kira-kira hakim memutuskan gimana? Nggak boleh nggak ada keputusan, harus ada keputusan. Aku nggak ada bukti. Sementara dia nggak ada, saya ngutang sama Edi Chandra katanya kan. Aku bilang, aku juga nggak ada bukti, nggak ada saksi. Datanglah kami berdua ke hakim. Maka hakim harus memvonis tidak ada orang itu berhutang ke saya. Kenapa? Saya tidak ada bukti. Rugi nggak saya? Rugi. Oleh karena itu jangan abaikan kepentingan perkara apa ini? Potensi-potensi ya. Potensi-potensi di kemudian hari. Itu ini kita apa namanya? Prinsip hukum kita. Apalagi dia bersumpah, wallahi tak ada katanya. Habislah, selesailah. Aku bilang, aku bersumpah juga. Enggak bisa Pak, kalau Bapak mengklaim harus ada bukti atau saksi. Jadi penting ayat ini kita amalkan dalam hal hukum muamalah. Ya, apapun perpindahan harta ya yang berpotensi di kemudian hari digugat, atau mungkin sengaja atau tidak sengaja, atau karena lupa, entah masalah utang piutang, entah pemberian hibah. Ya hibah. Orang tua, ini udah dikasih sama ayah dulu, nggak ada ayah ngasih tanah, ya kan? Tiba-tiba udah meninggal bapaknya. Nah, mana? Gimana itu? Bukti tak ada, saksi tak ada. Berkelahi ke pengadilan, nggak ada bukti, nggak ada apa. Orang yang tadinya seharusnya berhak, gara-gara tak ada saksi, tak ada bukti, menjadi diponis tidak berhak. Nggak salah di hakimnya, ya kan? Nggak salah di hakimnya. Nah itu. Bahkan seandainya yang tertulis pun, yang tertulis tetap harus ada saksi. Kalau tertulis doang nggak ada saksi, apa penguatnya? Tetap saksi. Jadi saksi itulah yang paling utama. 2 orang saksi. Dalam hukum perdata, syariat kita membolehkan 4 orang perempuan setara dengan 2 orang laki-laki. Catatan terkait masalah ayat ini saya sampaikan, terkait masalah ayat ini ya, khusus ayat ini terkait mengelola harta anak yatim ini. Umar bin Khattab pernah mengatakan, saya mengambil prinsip mengelola harta negara ini ibarat menggunakan prinsip mengelola harta anak yatim. Artinya kebijakan Umar bin Khattab mengambil harta negara untuk gaji dia dan perangkat-perangkat negara. Itulah prinsipnya. Sebentar lagi. Termasuk apabila ada badan amal mengumpul dana dari masyarakat, itu boleh nggak dia ambil sebagian porsi dari harta yang dihimpunnya untuk operasional? Boleh, syar'i, atas dasar kias dari ayat ini. Dan itu yang jadi polemik kemarin di ATC dan badan-badan amal yang lain. Seharusnya itu sah, tapi bil ma'ruf, dengan ukuran kepantasan. Jadi kepantasan itu kalau ingin mau dipantaskan lebih fix, maka dibikin tarifnya. Tarif istilah, tarif itu dari bahasa Arab, tarif, dibikin ukuran kepantasannya. Kalau negara mau bikin, bikinlah. Tapi kalau negara nggak bikin ukuran, ya udah sepantasnya bagaimana pantasnya. Nah, MUI memberikan 12%. Di negara Timur Tengah bisa sampai 20%.
untuk biaya akomodasi. Tapi itu tadi. Cuma karena kemarin gajinya sekian ratus juta, itu jadi buruk di telinga awak dengarnya, jadi rusak citranya kan. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Itu aja ya. Termasuk Isya. Kita kan cuma segitu aja kan. Udah. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.